dengerin penjelasan Jokowi soal SHGP dan SHM di atas laut. Ya, yang paling penting itu proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Kan proses dari kelurahan ke kecamatan, kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk HGB-nya, kementeriannya dicek aja. Kalau pakai logika begitu, logika prosedurnya legal atau enggak legal, jual negara pun juga bisa jadi legal. Sama kayak pasir laut, yang enggak legal dibikin legal, dicari istilah pengganti jadi sedimen. Semua bisa dibikin legal kalau punya pemimpin yang alam pikirannya gelap dan kotor kayak gorong-gorong. Waduh, Pak Mul, semakin kesini semakin sunsang pola pikirnya. Laut kok ada prosedurnya, bisa menjadi hak pemilik perorangan. Saya kira ini adalah suatu hal yang sangat tidak masuk di akal. Padahal kita tahu sendiri bahwa laut ini adalah milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia, dan bukan milik perorangan. Saya kira kalau ini terus-menerus dibiarkan, maka negeri ini semakin rusak. Statementnya semakin hari semakin ngawur. Dan pada akhirnya si Mulyono ini dirujak habis-habisan, dan bahkan netizen sangat keras bagaimana agar Mulyono diadili atas apa yang menjadi perbuatannya. Dan memang seolah-olah ingin menjual negeri ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi kelakuan Mulyono ini yang sudah keterlaluan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Aduh, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Balia Medan. Susah ya kalau menunggu jawaban dari yang satu ini, ya kan. Gak ada yang jelas jawabannya. Selain tidak tahu, kok tanya saya, ya tanya sana, ya tanya sini, ya tanya sana gitu. Itulah jawabannya. Lihat aja prosedurnya legal atau enggak. Legal. Emang bisa gitu? Laut ada prosedurnya gitu, magar-magar laut gitu. Ya sampai tahu ya, katanya kan di apa, katanya tadi di Surabaya, katanya di Sumatera bilangnya tadi gitu kan. Berarti kan dia tahu. Ya kan? Memang di eranya dia. Kok. Nah, makanya aku bilang harus diusut tuntas, ya. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas, karena kami rakyat Indonesia menginginkan, ya, siapapun yang terjerat atau terlibat harus diadili. Gitu aja lah ya. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang polemik pagar laut yang meresahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana agar saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia paham. Ya, untuk apa pagar laut dibuat? Oleh siapa dibuat? Lalu pemerintah siapa yang terlibat? Nah, ya, karena polemik ini sebetulnya pelanggaran kedaulatan negara, karena sampai-sampai TNI pun turun tangan. Ya, nah, siapa yang membuat pagar laut ini? Nah, setelah ditelusuri ternyata pagar laut seluas 30.000 hektar itu sudah terbit SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Artinya yang menerbitkan itu adalah pengusaha bangunan, bukan nelayan atau petambak, kan gitu. Ya. Lalu untuk apa dipagari lautnya? Ya, untuk dibuat bangunan, karena sudah terbit sertifikat hak guna bangunan. Ya. Siapa yang menerbitkan SHGB pagar laut itu? Tentunya Badan Pertanahan Nasional. Ya, ini sederhana. Jadi dalam mengurus sertifikat itu adalah pekerjaan dari Badan Pertanahan Nasional. Tetapi logikanya, ketika Badan Pertanahan diminta untuk membuat sertifikat, tentunya ada orang yang mengukur. Ya, nah, siapa yang mengukur? Siapa yang tanda tangan SHGB-nya? Itu ditelusuri saja, pasti ketemu. Ya. Mencari teroris atau pembunuh saja ketemu kok, apalagi mencari yang kayak beginian, ya, yang jelas ada tanda tangannya. Ya. Nah, persoalannya mustahil ya Badan Pertanahan Nasional itu akan menerbitkan sertifikat di laut. Jadi gimana cara ngukurnya? Ya, jadi ini ada kong kali kong atau permainan tingkat tinggi. Ya, kalau bahasa kerennya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Ya,
ini ada perintah langsung sehingga Badan Pertanahan Nasional ya tidak mampu menolak. Tinggal telusuri saja siapa kepala Badan Pertanahannya, siapa yang mengukur. Ya, kok berani amat? Ya, tentunya mereka tidak sembarangan karena ada kode etik tentunya ya untuk para pegawai Badan Pertanahan Nasional, nggak ngawur karena bisa menimbulkan sengketa. Ya, saya menduga ini ada kekuatan besar. Kenapa? Karena pemilik SHGB ini adalah orang besar. Ya, pemilik modal besar di Indonesia. Tentunya backingnya pasti orang besar. Orang besar. Siapa lagi? Ya, tentunya arahnya ke presiden. Ya. Ada Kenapa? milion. Kalau Badan Pertanahan Nasional diminta untuk menerbitkan sertifikat di atas laut, tentunya mereka merasa takut. Tapi ketika ada tekanan bahwa ini sudah izin presiden atau mungkin menteri atau siapa, tentunya ini akhirnya Kepala Badan Pertanahan Nasional wilayah Tangerang takut. Ya, jadi dugaan bahwa karena pemilik SHGB ini adalah Agung Sedayu, ya Aguan, maka arahnya adalah ke Jokowi karena era pemerintahan Jokowi. Bahkan ini diperkuat dengan Aguan aja dipaksa oleh Jokowi untuk investasi di proyek IKN. Artinya hubungan mereka ini begitu dekat. Ya, saling berkaitan. Ini seru kalau ditelusuri secara sungguh-sungguh. Ya. Pemerintah seharusnya sudah mulai malu ya dengan selalu memunculkan drama-drama apalagi tentang cederanya hukum di mata masyarakat. Ya. Terus mau sampai kapan masalah ini berlarut-larut? Mau ditaruh di mana muka pemerintah, juga muka para anggota DPR yang katanya wakil rakyat? Aparat penegak hukum kita itu kan pernah mengungkap siapa dalang pengeboman bom Bali, Jiwi Mario dan seterusnya. Kayak memburu teroris Dr. Asari itu kan sama Amrosi CS kan pinter, ya kan? Tetapi di kasus pagar laut, di mana sertifikat itu ada tanda tangannya, kok susah untuk mengungkap dalangnya. Padahal kan aslinya gampang itu, tinggal telusuri siapa yang tanda tangan di sertifikat, selesai. Kok lebih gampang menelusuri mengungkap teroris ketimbang yang sudah jelas-jelas bisa ditelusuri lewat tanda tangan. Yap guys, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan Pak Mul, pemagaran laut. Saya kira sangat susah mengadili siapa dalang di balik semua ini. Dan ini membuktikan bahwa betapa lemahnya hukum di Indonesia. Giliran kasus-kasus yang sepele saja begitu cepat teratasi dan bahkan tidak sampai hitungan hari. Nah, ini menyangkut paut dengan kedaulatan negeri ini. Susahnya minta ampun. Benar apa yang dikatakan Abang tadi, bahwa telusuri saja siapa yang bertanda tangan atas izin sertifikat laut tersebut. Dan seandainya saja pemerintah betul-betul bersungguh-sungguh untuk menelusuri hal ini sampai ke akar-akarnya, tentu tidak sulit. Pasti akan mudah untuk didapat siapa yang menjadi dalang di balik semua ini. Tapi karena kita tahu sendiri bahwa mereka ini adalah satu gerombolan, makanya selalu saja ada alasan untuk bagaimana agar menghindari terjadinya proses terhadap dalang di balik pencatutan laut ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya up bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.